Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinkan Sari Mamonto dari kelas 1E jurusan PGSD dengan NIM 151423088. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 9 dengan materi Manajemen Kelas yang Tidak Baik oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SAG MPD. Baiklah, kita masuk yang pertama, masalah dalam manajemen kelas. Kegiatan utama guru dalam kelas meliputi dua hal pokok, yaitu mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar berkaitan dengan proses peningkatan pemahaman peserta didik terhadap kemampuan. Kegiatan mengajar biasanya diorientasikan terhadap peningkatan kemampuan kognitif peserta didik. Kegiatan mengajar dimaksudkan menggiatkan peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Kegiatan mengajar contohnya menelaah kebutuhan-kebutuhan peserta didik, menyusun rencana pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP, menyajikan bahan-bahan pelajaran, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, dan meneliti kemajuan peserta didik. Berbeda dengan kegiatan mengajar, kegiatan mengelola kelas bermaksud menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas agar kegiatan mengajar itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Contoh kegiatan mengelola kelas adalah memberi ganjaran dengan segera, mengembangkan hubungan yang baik antara guru dan peserta didik, mengembangkan aturan perainan di kelas maupun pada kegiatan kelompok, dan lain sebagainya. Masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Perbedaan antara kedua kelompok itu hanya merupakan perbedaan tekanan saja. Tindakan pengelolaan kelas oleh seorang wali kelas dapat efektif apabila dapat mengidentifikasikan dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi, sehingga pada gilirannya ia dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat pula. Baiklah, kita bahas dulu yang pertama mengenai masalah kelompok. Jadi pendekatan pemecahan masalah kelompok memperlancar tugas-tugas dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas, memelihara kegiatan kelompok, memulihkan semangat siswa, menangani konflik yang terjadi. Johnson dan Benny Abdul Majid 2007 mengidentifikasikan 7 masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, kurangnya kesatuan, ketidaktaatan terhadap standar tindakan dan prosedur kerja, reaksi negatif terhadap pribadi anggota, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru, kecenderungan adanya gangguan, kemacetan pekerjaan, dan kelakuan yang dibuat-buat, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, semangat juang rendah, dan adanya sikap bermusuhan. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, guru mengendalikan tingkah laku keliru yang muncul, dan mengetahui sebab-sebab yang mengakibatkan ketidakpatuhan tingkah laku tersebut, dan berusaha untuk menemukan pemecahannya. Yang kedua yaitu masalah individual. Jadi di sini ada 4 tipe perilaku terkait masalah individual yang kurang baik, yaitu perilaku untuk menarik perhatian, perilaku untuk mencari kekuasaan, perilaku untuk melampiaskan dendam, perilaku yang memperlihatkan ketidakmampuan, masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku siswa, termasuk kurang kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok dan pertentangan jenis kelamin. Tidak ada standar perilaku dalam kelas, ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, reaksi negatif ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan kelompok bodoh, moral rendah, permusuhan lembaga, alat-alat belajar kurang, kekurangan uang, tidak mau menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Permasalahan ada yang harus diselesaikan secara kelompok, dan ada permasalahan yang mesti diselesaikan secara individual. Semuanya bermuara pada penanggulangan masalah dan meminimalisir masalah menjadi sebuah peluang yang dapat mengefektifkan tugas wali kelas. Berbagai kegiatan kerjasama dan komunikasi yang efektif menjadi sebuah solusi untuk dapat meminimalisir permasalahan yang muncul.
Masalah kelompok anak timbul pada kelompok itu mudah terganggu dalam kelancaran kegiatannya. Dalam hal ini, kelompok mereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak berarti atau bahkan memanfaatkan hal-hal kecil untuk mengganggu kelancaran kegiatan kelompok. Contoh yang sering terjadi ialah para peserta didik menolak untuk melakukan karena mereka beranggapan guru tidak adil. Jika hal tersebut terjadi, maka suasana diwarnai oleh ketidaktentuan dan kekhawatiran. Masalah kelompok selanjutnya yang paling rumit ialah apabila kelompok itu melakukan protes dan tidak mau melakukan kegiatan atau mogok belajar, baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun tersembunyi. Permintaan penjelasan yang terus-menerus tentang suatu tugas, kehilangan pensil, lupa mengerjakan tugas rumah, atau tugas itu tertinggal di rumah, tidak dapat mengerjakan tugas karena gangguan keadaan tertentu, dan lain sebagainya, merupakan contoh-contoh protes atau keengganan bekerja. Pada umumnya, protes dan keengganan seperti itu disampaikan secara terselubung. Jarang sekali protes tersebut disampaikan secara terbuka. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan terjadi apabila kelompok kelas mereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan baru atau perubahan peraturan, pergantian keanggotaan kelompok, perubahan jadwal kegiatan, pergantian guru, dan lain sebagainya. Apabila hal itu terjadi, sebenarnya peserta didik atau anggota kelompok sedang reaksi terhadap suatu ketegangan tertentu. Mereka menganggap perubahan yang terjadi itu sebagai ancaman terhadap keutuhan kelompok. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas yang tidak baik. Hollingsworth dalam Maman Rahman 1999 halaman 191-198 menyatakan terdapat beberapa faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin dalam suatu manajemen kelas. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori umum, yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan oleh guru, siswa, dan lingkungan. Berikut pemaparannya. Jadi, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh guru, pribadi guru itu sangat mempengaruhi terciptanya suasana disiplin kelas yang efektif. Di sini ada beberapa yang dapat menimbulkan masalah di dalam kelas terganggu. Guru membiarkan peserta didik berbuat salah, lebih mementingkan mata pelajaran daripada peserta didik, kurang menghargai pada peserta didik, kurang adanya rasa rumor saat pembelajaran di kelas, kata-kata atau sindiran yang menimbulkan rasa malu siswa, kegagalan dalam menjelaskan suatu tujuan belajar kepada peserta didik, gagal mendeteksi atau memahami perbedaan individu peserta didik. Selanjutnya ada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik. Jadi ada beberapa hal yang cenderung memberikan kontribusi timbulnya masalah kelas terganggu, yaitu anak yang suka membadut atau berbuat aneh yang semata-mata untuk menarik perhatian di kelas, anak broken home yang butuh akan perhatian, anak yang sakit, anak yang tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah, anak yang memiliki rasa bermusuhan atau menentang terhadap peraturan, anak yang memiliki rasa pesimis terhadap semua keadaan, anak yang berkeinginan berbuat segalanya dikuasai secara sempurna. Sedangkan gangguan disiplin yang datang dari kelompok peserta didik dapat berupa ketidakpuasan dengan pekerjaan kelas, hubungan interpersonal lemah, gangguan suasana kelompok, pengorganisasian kelompok lemah, emosi kelompok, dan perubahan mendadak. Berikutnya, masalah-masalah yang ditimbulkan lingkungan. Jadi lingkungan secara langsung atau tidak langsung, situasi atau kondisi yang mengelilingi peserta didik dapat menimbulkan masalah di kelas, yaitu lingkungan rumah atau keluarga seperti kurang perhatian, ketidakteraturan, pertengkaran, tekanan, masa bodoh, sibuk urusannya masing-masing.
Selanjutnya, lingkungan tempat tinggal seperti lingkungan kriminal, lingkungan bising, lingkungan minuman keras, dan lain sebagainya. Lingkungan sekolah seperti kelemahan guru, kelemahan kurikulum, kelemahan manajemen kelas, ketidaktertiban, kekurangan fasilitas, situasi sekolah seperti hari-hari akan libur atau sesudah libur, pergantian pelajaran, pergantian guru, jadwal yang kaku, bau-bau yang ditimbulkan baik dari kantin atau toilet, suara bising di sekitar kelas. Pada kenyataannya, sebab-sebab timbulnya masalah kelas itu sangat unik, bersifat sangat pribadi, kompleks, dan kadang mempunyai latar belakang. Walaupun demikian, ada juga yang sebab-sebab bersifat umum, misalnya kebosanan dalam kelas, perasaan kecewa dan tertekan, tidak terpenuhinya kebutuhan akan perhatian, pengenalan, atau keberadaan pribadi secara kepribadian siswa atau status. Yang terakhir, yang harus diperhatikan oleh seorang guru agar mampu mengelola kelas dengan efektif. Jadi, masalah manajemen adalah usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen kelas sebagai salah satu tugas utama guru sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup memadai agar mampu mengelola manajemen kelas secara baik dan efisien. Organisasi kelas tidak hanya berfungsi sebagai dasar terciptanya interaksi guru dengan siswa, tetapi juga menambah efektivitas kegiatan belajar mengajar. Dari hasil riset telah disimpulkan bahwa menurut Syaiful B. Jamara 2006, ada 5 unsur sebagai variabel masalah yang perlu diperhatikan untuk membuat iklim kelas yang sehat dan efektif, yaitu bila situasi kelas memungkinkan anak-anak belajar secara maksimal, fungsi kelompok harus diminimalkan, manajemen kelas harus memberi fasilitas untuk mengembangkan kesatuan dan kerjasama, anggota-anggota kelompok harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memberi efek kepada hubungan dan kondisi belajar. Anggota-anggota kelompok harus dibimbing dalam menyelesaikan kebimbangan, ketegangan, dan perasaan tertekan. Perlu diciptakan persahabatan dan kepercayaan yang kuat antar siswa. Dalam melakukan pengelolaan kelas, guru hendaknya bersikap tulus, menerima, dan menghargai peserta didik sebagai manusia, serta mengerti dari sudut pandang peserta didik sendiri. Guru harus menyadari betul bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik masing-masing, sehingga tidak dapat disamaratakan, baik dalam mendidik maupun bersikap. Ketulusan yang diberikan oleh guru akan membuat peserta didik lebih antusias dalam belajar. Sebaliknya, sikap yang cenderung dibuat-buat justru akan terlihat lucu bagi peserta didik, sehingga guru akan kehilangan wibawa. Dengan sikap guru yang selalu menerima dan menghargai peserta didik, maka dengan sendirinya peserta didik akan menaruh rasa hormat serta patuh terhadap guru. Begitu juga dengan rasa empati. Guru hendaknya memiliki rasa empati pada peserta didik. Rasa empati akan membuat guru lebih menyesuaikan dalam bersikap, memilih metode pembelajaran, serta memenuhi kebutuhan peserta didik. Rasa empati akan membuat guru terhindar dari sikap egois dan memaksakan kehendak, khususnya dalam kegiatan belajar. Dengan demikian, peserta didik akan lebih merasa diperhatikan, nyaman, dan memiliki motivasi untuk belajar. Karena metode pembelajaran yang disajikan guru sesuai dengan keinginan dan harapan peserta didik. Sekian pembahasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.